Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rais, para ketua PBNU seluruh Indonesia, para teman-teman jurnalis yang saya hormati, alhamdulillah mungkin saya mulai dari yang paling panas dulu. Ini soal dokumen berjudul surat edaran yang diedarkan kemana-mana. Ya, yang pertama bahwa surat itu adalah surat yang tidak sah, karena seperti bisa dilihat Mas Hendra Hormat dengan tulisan draft, maka itu berarti tidak sah. Dan kalau di-scan tanda tangan di situ, itu akan muncul keterangan bahwa tanda tangan tidak sah. Nah, kenapa tidak sah? Ini pertama, karena surat itu tidak memenuhi standar administrasi NU yang sudah diatur di dalam satu set aturan di lingkungan NU, yaitu bahwa surat edaran itu tidak ditandatangani oleh 4 orang dari unsur Suriah dan Tanfidiyah. Maka sebagai surat edaran itu tidak dapat diterima. Itulah sebabnya kemudian surat edaran itu juga tidak bisa mendapatkan pengabsahan dari sistem digital kita, sehingga walaupun draft sudah dibuat, tapi tidak bisa mendapatkan stempel digital. Dan apabila dicek di link di bawah surat itu akan diketahui bahwa nomor surat yang dicantumkan di situ juga tidak dikenal, sehingga surat itu memang tidak memenuhi ketentuan, dengan kata lain tidak sah dan tidak mungkin bisa digunakan sebagai dokumen resmi. Dan masalahnya kemudian bahwa dokumen yang tidak sah itu sudah diedarkan ke sana kemari, itu berarti dokumen itu juga diedarkan secara tidak sah, karena sebetulnya di dalam sistem digital yang kita miliki, begitu satu dokumen itu selesai diproses menjadi dokumen sah, otomatis akan diedarkan kepada penerima sebagaimana yang diadres, yang dituju oleh surat yang bersangkutan melalui saluran sistem digital. Yang diterima oleh banyak teman-teman itu adalah draft yang tidak sah, biasanya melalui WA dan lain-lain. Padahal teman-teman itu kalau pengurus itu akan mendapatkannya dari saluran digital milik NU sendiri, bukan melalui WA, yaitu apa yang kita sebut sebagai platform Digdaya, digital data dan layanan NU. Ini. Nah, secara lebih mendasar saya mungkin perlu mengulangi lagi bahwa saya sebagai mandataris tidak mungkin bisa diberhentikan kecuali melalui muktamar. Saya diminta mundur dan saya menolak mundur. Saya menyatakan tidak akan mundur.
dan saya tidak bisa diberhentikan kecuali melalui muktamar. Ya. Saya sudah sampaikan sebelumnya juga secara terbuka, saya kira bahwa proses rapat harian Suriah itu pertama prosesnya tidak dapat diterima karena hanya melontarkan tuduhan-tuduhan dan melarang saya untuk memberikan klarifikasi, tapi kemudian langsung menetapkan keputusan yang berupa hukuman. Ini jelas tidak dapat diterima, dan kemudian keputusan untuk memberhentikan itu juga melampaui wewenang rapat harian Suriah. Ya. Rapat harian Suriah itu tidak bisa memberhentikan siapapun, tidak punya wewenang untuk memberhentikan siapapun. Tidak ada wewenang itu. Memberhentikan pengurus lembaga atau fungsionaris yang lain saja tidak bisa, apalagi memberhentikan ketua umum. Ya. Dan tidak ada pejabat di lingkungan kepengurusan NU ini yang mempunyai wewenang tidak terbatas. Tidak ada. Setiap orang, setiap jabatan ini tugas dan wewenangnya diatur oleh konstitusi organisasi, jadi tidak bisa sembarangan. Walaupun orang itu mungkin sangat dimuliakan misalnya, tetap saja tugas dan wewenangnya dibatasi oleh konstitusi dan aturan-aturan organisasi, sehingga tidak bisa digunakan, tidak bisa melakukan hal-hal di luar tugas dan wewenang yang ada padanya menurut konstitusi organisasi. Saya kira ini cukup jelas bagi semua orang, ya. Dan sejauh ini jajaran kepengurusan NU di berbagai tingkatan juga sudah memahami masalah ini dengan jelas. Sudah banyak yang kemudian mengirimkan pernyataan secara resmi kepada PBNU meminta agar masalah ini tidak diteruskan, meminta agar segera ada proses komunikasi yang lebih baik di antara seluruh jajaran kepengurusan, ya, dan menolak adanya pemberhentian siapapun, apalagi mandataris, ya, sampai dengan muktamar yang akan datang. Ini sudah disampaikan oleh berbagai jajaran pengurus di berbagai tingkatan. Nah, ini saya kira bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Sebetulnya ini ada agak di luar konteks pertemuan, karena kami mengundang para pengurus wilayah ini, Suriah dan Tanzania, bersama-sama sebetulnya untuk mengkoordinasikan rencana rangkaian kegiatan peringatan hari lahir NU ke-100 menurut kalender Masehi. Dulu tahun 2023 kita peringati 1 abad NU menurut kalender Hijriah, dan tahun depan, Januari tahun depan ini waktunya memperingati 1 abad NU menurut kalender Masehi. Dan ada sejumlah inisiatif kegiatan besar, salah satunya adalah kegiatan kirab napak tilas perjalanan Kiai As'ad Syamsul Arifin ketika membawakan amanah dari Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan untuk disampaikan kepada Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari di Tebir.
ketika mempersiapkan didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Itu insya Allah akan kami laksanakan. Dan yang kedua adalah inisiatif terkait dengan satu kegiatan yang insya Allah akan juga signifikan terkait dengan inisiatif untuk membangun satu halal hub, international halal hub yang berbasis di NU. Insya Allah. Dan insya Allah ini akan kita bisa laksanakan. Semangat dasarnya adalah bahwa di tengah-tengah berbagai macam masalah, termasuk keributan yang sekarang ini sedang kita alami, roda organisasi tidak boleh terhenti. Semua tugas-tugas pekerjaan harus tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa terpengaruh oleh keributan. Kalau keributan ini kan cuma kegiatan mulut saja. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya merupakan ikhtiar untuk kemaslahatan menjalankan tugas-tugas organisasi sama sekali tidak boleh terhenti. Seperti saya katakan bahwa apalagi surat edaran itu, rapat harian surah itu sendiri tidak punya dampak hukum apapun terhadap jabatan saya karena tidak ada wewenang untuk itu. Surat edaran yang dikirim kemana-mana itu juga bukan surat yang sah dan diedarkan secara tidak sah. Maka ya tidak perlu diperhatikan dan tidak perlu ditangkap karena itu ya tidak sah, ya tidak mungkin. Misalnya kemudian pihak manapun menganggap itu sebagai dokumen resmi itu tidak mungkin karena tidak sah, itu bisa dicek secara digital kan tidak bisa diakali ya. Nah, dan saya masih tetap dalam jabatan saya sebagai ketua umum berdasarkan konstitusi organisasi dan juga berdasarkan pengakuan dari seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan di seluruh Indonesia ya. Terbukti hari ini kami melaksanakan koordinasi untuk peringatan Harlah 1 abad Masehi. Ini juga semua hadir bersama kami dan kita melakukan koordinasi dengan baik. Nah, saya kira itu yang kemudian soal Islah, saya dipanggil untuk datang ke Lirboyo. Insya Allah saya akan berangkat besok. Komunikasi dengan Suriah, saya sebetulnya hari Jumat itu saya sudah mengirim pesan kepada Rais Am untuk minta waktu menghadap, bertemu, tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Saya masih akan tunggu ya. Mungkin pada suatu titik saya akan kirim pesan lagi untuk kita menghadap ya. Ya artinya bahwa saya sendiri sekali lagi adalah bahwa saya dilarang memberikan klarifikasi. Itu yang paling saya sesalkan. Tuduhan apapun kami semua kita punya tim yang baik. Mulai dari soal administrasi, soal keuangan, soal hukum dan lain sebagainya, kita punya tim yang baik dan saya siap mempertanggungjawabkan setiap hal yang saya lakukan selama menjabat sebagai ketua umum ini. Nah, masalahnya tidak boleh memberi klarifikasi, itu masalahnya ya. Mungkin ya karena ada masukan sesat ya, masukan yang menyesatkan menurut Rais Suriah PBNU DKI ini ya, yang entah kenapa begitu menarik sehingga Rais Am begitu percaya.
Tapi kalau saya diberi kesempatan, semua bisa saya bertanggungjawabkan. Ya, mari kita selesaikan. Kalau masih belum selesai, mari kita selesaikan di muktamar ya. Apapun kan setiap muktamar ada mekanisme pertanggungjawaban, ya. Sehingga tidak menimbulkan ontan-ontan seperti ini. Ya. Tidak ada yang ingin NU ini pecah. Tidak ada yang ingin NU ini pecah. Tidak ada yang ingin NU ini cacat keabsahan. Kalau maksa juga tetap cacat-cacat, ilegal, gimana lagi? Karena inkonstitusional tetap saja tidak valid. Maka mari kita jalankan proses yang valid sesuai dengan konstitusi. Yang pertama ya, kalau pertanyaannya usaha apa yang sudah dilakukan, ini apa yang terjadi beberapa hari ini memang sangat mengejutkan. Karena nggak ada hujan, nggak ada angin. Ya. Kalau usaha kasak kusuk, ya saya tidak bisa bicara, tidak bisa ngomong. Gitu. Kalau usahanya itu kasak kusuk atau masukan sesat seperti yang disampaikan Kiai Muhyiddin Ishaq itu, saya tidak bisa bicara soal itu. Tapi apa yang terjadi kemarin betul-betul mengejutkan karena datang dari ruang hampa. Tidak ada hujan, nggak ada angin, dengan informasi-informasi tentang alasan yang juga sumir, ya, dan tidak valid. Itu yang terjadi. Nah, segala sesuatu kan ada de facto, ada de jure. Ada de facto, ada de jure. Bagaimana realitas hukumnya dan bagaimana kenyataannya. Nah, secara de jure jelas saya masih tetap ketua umum yang sah. Itu de jure. Menurut hukum jelas ini tidak terbantahkan. Nah, kemudian secara de facto nyatanya saya mengundang PWNU seluruh Indonesia, dan ini sudah kedua kalinya. Yang pertama ketua-ketua Tanfidiyah saja, dan sekarang bersama-sama dengan para surah, dan semuanya hadir. Jadi secara de facto pun saya masih efektif sebagai ketua umum. Nah, apapun yang dilakukan orang sebagai tindakan-tindakan yang tidak sah, tentu tidak akan efektif untuk bisa mengganggu kenyataan de jure dan de facto ini. Nah, ujungnya bagaimana? Kami akan terus melakukan upaya-upaya pendekatan supaya ini bisa kembali berjalan dengan baik. Ya, terjadi seperti ini saja kan sudah sebetulnya malu lah, ya. Dan bukan cuma yang di Jakarta yang malu, sampai ke bawah ini juga sudah kebingungan dan malu semua gitu. Kemudian ini sama sekali tidak diperlukan. Ini sama sekali tidak diperlukan, apapun masalahnya. Ini sama sekali tidak diperlukan. Dan maka ya yang penting mudah-mudahan setelah ini nanti ada proses balik lagi lah. Walaupun tidak usah ngomong balik juga, asal balik tidak apa-apa. Yang penting itu, yang penting kembali lagi supaya kita bisa kerja lagi. Tapi sementara itu, karena saya merasa saya memang mendapatkan mandat dari muktamar untuk menjalankan amanat-amanat muktamar, agenda-agenda yang ditetapkan oleh muktamar, saya tidak akan berhenti menjalankan tugas-tugas terkait mandat itu. Itu sebabnya walaupun orang mau ribut seperti apa, ini pekerjaan tetap kita jalankan. Hari ini kita tetap koordinasi, ini ada sejumlah
pelatihan kader tetap kita jalankan, ada rapat kerja perguruan tinggi, semuanya harus tetap berjalan. Jangan sampai organisasi ini terhenti hanya karena ya kegiatan yang tidak berarti ya dari orang mau ribut ya. Toh itu semua keributan itu tidak ada artinya. Mau ribut apa ya. Kalau dispute itu kan kalau ada pertentangan status hukum, ada perebutan status hukum, iya toh. Ada dispute itu kalau ada perebutan status, yang satu menganggap sah, yang satu menganggap tidak sah. Ini nggak ada dispute, nggak ada dispute sama sekali. Secara hukum tidak ada dispute, jelas-jelas bahwa sebagai ketua umum mandataris tidak mungkin saya diberhentikan kecuali melalui muktamar. Jadi nggak ada artinya yang begini. Lebih baik kita hentikan saja, mari kembali bekerja bersama. Apapun masalahnya kita selesaikan. Kalau ada sisa masalah, mari kita tuntaskan di dalam muktamar. Baik, upaya-upaya pihak ketiga misalnya untuk Islah ini kita lakukan dengan cara NU lah. Seperti misalnya malam Senin yang lalu kami mengundang kiai-kiai NU ya, hadir antara 50-60 kiai di sini, dan saya sampaikan apa yang sedang terjadi. Dan saya kira sekarang para kiai-kiai itu juga melakukan dengan cara masing-masing komunikasi ke berbagai pihak untuk mencoba ini. Kemudian ada pikiran untuk mengadakan pertemuan dengan para kiai sepuh di Lirboyo, ini juga sedang diproses ya. Besok saya insya Allah akan datang ke sana. Sementara juga komunikasi langsung juga kita upayakan ya. Tapi namanya komunikasi itu kan memang harus dua arah, sehingga ya saya akan terus mengetuk. Nah, tinggal jawaban dari beliau seperti apa, itu yang saya tunggu. Saya sendiri tidak ada masalah. Saya ingin tahu, kalau beliau bersedia komunikasi, sebetulnya juga ingin tahu saya ini ada apa kok mendadak begini ini, gitu. Kenapa tiba-tiba ada yang drastis seperti ini, itu masalahnya apa? Kemudian soal kemungkinan ada faktor-faktor eksternal, NU ini kan kayak pendopo yang terbuka ya. Dindingnya itu dinding apa? Dinding virtual. nggak ada dinding fisiknya, itu nggak ada. Dinding sosialnya juga nggak ada, sehingga memang ya gampang sekali eksternal itu masuk dengan pengaruhnya ke dalam NU. Itu biasa di mana-mana dari dulu ya. Nah, ya kita tidak tahu apakah mungkin ada pihak eksternal yang menginginkan NU pecah. Apakah mungkin ada? Ini yang sedang kita lihat, siapa yang menginginkan NU pecah ini? Apakah ada pihak eksternal yang menginginkan bangunan organisasi NU ini runtuh? Siapa yang menginginkan itu? Sekarang coba bayangkan kalau ada satu keputusan yang begitu krusial terkait status ketua umum dilakukan melalui proses yang inkonstitusional. Itu kan akan meruntuhkan seluruh bangunan organisasi, runtuh semua. Dan itu berbahaya sekali.
itu berbahaya sekali. Maka ya kita upayakan untuk kembali, dan kita juga mohon kepada siapapun bangsa Indonesia, ya NU ini bukannya merasa penting, bukan ya, tapi kita hanya berharap ada kepada semua pihak untuk menghargai keinginan kami untuk tetap utuh sebagai satu organisasi, untuk tetap utuh dalam kebersamaan dengan integritas organisasi yang penuh. Ya. Mohon ini dihormati pada siapapun, kepentingan apapun. Demikian saya kira ya. Demikian saya kira itu saja. Terima kasih. Demikian saya kira, terima kasih sekali. Wallahu yuwaffiquna fi ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.